Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi kami, supaya kami bisa mengerti dan memahaminya, dan kami diberi kemampuan serta sukacita untuk melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Ester pasal 4 ayat 13-14. Ester pasal 4 ayat 13-14. Demikian firman Tuhan. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Ester. Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Tema renungan kita hari ini adalah pemeliharaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mordekai mengingatkan Ester bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Selama bertahun-tahun, mungkin Mordekai sering merenungkan perubahan luar biasa dalam kehidupan Hadasa, putri angkatnya. Dari seorang yatim piatu yang sederhana, ia diangkat menjadi ratu kerajaan Persia yang besar. Perjalanan itu bukanlah hasil keberuntungan semata, melainkan bukti pemeliharaan Allah yang tersembunyi namun nyata. Allah sering bekerja melalui cara-cara yang tidak langsung kita pahami. Jalannya bagaikan sebuah teka-teki. Yusuf misalnya, mengapa ia harus dijual sebagai budak dan dipenjarakan? Namun belakangan ia sadar bahwa semua penderitaan itu adalah jalan Allah untuk menempatkannya di Mesir, agar ia dapat menyelamatkan banyak orang pada masa kelaparan. Demikian pula Ester. Saat itu, ia mungkin belum sepenuhnya mengerti mengapa ia dipilih menjadi ratu. Tetapi Mordekai mengingatkan, siapa tahu, justru untuk saat yang seperti ini, engkau mencapai kedudukan sebagai ratu. Kisah Ester meneguhkan iman kita bahwa tidak ada satu detail kehidupan pun yang luput dari kendali Allah. Bahkan keputusan-keputusan manusia yang salah, undang-undang yang jahat, atau peristiwa-peristiwa besar di dunia ini tetap berada di bawah kedaulatan Allah. Allah tidak pernah merestui kejahatan, tetapi Ia sanggup memakai bahkan hal-hal yang buruk untuk mendatangkan kebaikan. Ia mengubah musibah menjadi berkat, dan dari jalan buntu Ia membuka jalan baru. Sejarah membuktikan bahwa Allah berulang kali memakai satu orang untuk mengubah keadaan. Ester dipakai untuk menyelamatkan bangsanya. Daniel dipakai untuk menyatakan kuasa Allah di Babel. Martin Luther dipakai Tuhan untuk menyalakan kembali terang Injil melalui gerakan reformasi. Demikian pula sampai hari ini. Allah rindu memakai kita di tempat, posisi, dan panggilan kita masing-masing. Tidak ada satupun tempat atau situasi hidup kita yang kebetulan. Semuanya adalah bagian dari rencana Allah yang besar. Hidup kita bukanlah kebetulan. Tempat kita bekerja, keluarga di mana kita dilahirkan, bahkan pergumulan yang kita hadapi. Semuanya ada dalam pemeliharaan Allah. Percayalah bahwa Allah memelihara dan menuntun langkah kita, sekalipun saat ini jalan tampak gelap dan penuh tanda tanya. Allah tidak menuntut kita untuk selalu mengerti, tetapi Ia mengajak kita untuk selalu percaya. Ketika kita berpegang padanya, kita akan melihat bahwa sekalipun segala sesuatu tampak mustahil, Allah sanggup bekerja di dalam kemustahilan. Dan pada akhirnya, kita akan memuji Dia yang setia memelihara kita umatnya. Jadi, bila saat ini kita harus berdiri menghadapi tantangan besar seorang diri, ingatlah firman Tuhan yang kita renungkan hari ini.
dan percayalah kepada Allah yang sanggup menggenapi rencananya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman. Mampukan terus kami hari lepas hari untuk selalu percaya kepadamu, percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga sekalipun tantangan kami sangat berat, kami tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Sertailah kami sepanjang hari ini. Dengar kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.